Shalom, selamat pagi, sahabat GHCC yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam anugerah, salam pengharapan, salam di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mulai hari ini, saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan secara kontinu untuk membaca 5 pasal setiap hari. Dan ketika kita membaca 5 pasal setiap hari, kita akan merenungkan inti-inti sari saja. Dan sepanjang hari, sepanjang tahun kita akan merenungkan 5 pasal per hari ini sehingga kita dapat menghabiskan untuk membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tentunya kita membaca pasal 1 hingga pasal yang pertama itu tidak semuanya bisa kita kupas, tapi hanya inti-inti sari saja. Karena terlalu banyak rahasia di dalam firman Tuhan. Kalau kita mau mengupas pasal 1 hingga pasal yang kelima, ada banyak hal yang bisa kita pelajari, tapi waktu kita yang terbatas, kita hanya akan menarik intisari dari setiap 5 pasal yang ada. Jadi sepanjang hari ke depan, hari-hari yang akan datang, saya rindu untuk kita belajar 5 pasal per hari, supaya kita menjadi jemaat yang makan rohani yang sehat, yang kuat. Mulai hari ini kita akan membaca Kejadian pasal 1 hingga pasal yang kelima. Tentunya karena kita hanya akan belajar intisari saja, saya menyarankan jemaat yang setia mengikuti channel ini, pada malam hari sebelumnya sudah membaca 5 pasal. Supaya pagi-pagi benar, kita dapat belajar intisari dari 5 pasal yang kita baca. Kejadian pasal 1 ayat yang pasal 1 hingga pasal yang kelima sudah kita baca dari tadi malam, ya. Dan pagi hari ini kita renungkan. Dan sebentar malam, saudara boleh membaca Kejadian pasal 2 hingga Kejadian pasal 10. Supaya pagi-paginya kita bisa merenungkan 5 pasal yang ada. Baik saudara, mari kita satu dalam doa sebelum kita merenungkan firman. Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi hari yang diberkati ini. Kerinduan kami adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebab kami tahu firman Tuhan memulihkan, firman Tuhan memberikan kekuatan. Sebab itu Bapa di surga, kami akan membaca 5 pasal per hari sepanjang waktu-waktu yang akan datang, dan biarlah jemaat boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan firman. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur sambut firman-Mu. Amin. Saya memberikan topik Kejadian pasal 1 hingga pasal yang kelima, yaitu pada mulanya adalah firman. Kejadian pasal 1 hingga pasal yang kelima, firman Tuhan berkata di dalam Kejadian 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat yang ketiga dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Jadi segala sesuatu itu kosong, gelap gulita, chaos, ya. Bagaimana bumi itu kacau, ya. Kosmos. Bumi itu kosmos, awal mulanya kacau dan berantakan, saudara. Tetapi keadaan bumi yang kacau ini, disitulah Tuhan berfirman. Melalui apa? Lewat firman, perkataan, logos. Di sini ketritunggalan Allah, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus berperan menciptakan. Jadi saudara, segala sesuatu diciptakan oleh firman, segala sesuatu diadakan oleh firman, bahkan bumi dan segala isinya dijadikan oleh karena firman. Saudara, saya mau meletakkan dasar yang penting untuk kenapa kita harus belajar firman Tuhan mulai dari kitab Kejadian. Bukan sekedar belajar tentang penciptaan seperti yang anak-anak sekolah minggu belajar, tapi esensi dari firman Tuhan, yaitu kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan itu perlu tahu. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjian lama berkata pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi di dalam Kejadian 1 ayat 1.
Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah, saudara. Jadi Allah itu berfirman. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu adalah penciptaan. Adalah kuasa yang mampu menciptakan dari yang kosmos, chaos, kacau. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Perjanjian lama itu merupakan dasar kebenaran yang kita perlu pelajari, sehingga inilah latar belakang bagaimana Kristus harus ada. Karena Kristus diadakan Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita yang jatuh dalam dosa. Mengapa penting mempelajari perjanjian lama, saudara? Perjanjian lama adalah bagian dari rencana Allah. Perjanjian lama adalah bukti akan kedaulatan dan kesetiaan Allah. Perjanjian lama adalah firman Allah. Perjanjian lama adalah nubuat bagi perjanjian baru. Kejadian 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, diciptakan lewat firman. Yohanes 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan telah turun menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Mengapa Yesus perlu mati bagi kita? Karena pada mulanya dunia ini diciptakan, saudara. Diberikan untuk kita. Dan saudara, kita penting mempelajari keseluruhan Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sebab Perjanjian Lama adalah bagian dari seluruh kebenaran Alkitab. Perjanjian Lama adalah bayang-bayang dari apa yang akan datang, future. Ya, Yesus Kristus adalah puncak dari berita Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu sebabnya Kejadian 1 dan sampai Kejadian 5 adalah penting untuk kita pelajari. Ringkasan Kejadian 1 hingga ayat yang kelima. Kejadian 1 itu merupakan kupasan dari asal mula alam semesta dan kehidupan. Kejadian 1 hingga pasal 2 ayat 25 adalah ringkasan seluruh penciptaan. Penciptaan mulai dari Tuhan menciptakan bumi dan langit ini dan segala isinya hingga penciptaan manusia pada hari yang ke-6. Kejadian pasal 2 merupakan detail lebih lagi tentang bagaimana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa secara lengkap. Kejadian 3 adalah asal mula dosa, bagaimana Adam dan Hawa jatuh oleh karena ular itu menipu mereka dan menjebak mereka sehingga mereka jatuh dalam dosa. Kejadian 3 ayat 7 hingga ayat 24, dampak-dampak kejatuhan itu ular terkutuk, Adam dan Hawa juga terkutuk, diusir keluar dari Taman Eden, dan mereka harus menerima takdir. Hawa itu harus dirahi kepada suami dan melahirkan di dalam kesusahan. Adam itu dengan berpeluh dia akan mencari nafkahnya. Kejadian 4 berbicara tentang awal mula peradaban. Peradaban kafir itu oleh karena Kain. Kain membunuh Habel, tapi muncul anak yang ketiga yaitu Set. Kaum sisa yang benar, melalui Set itu keturunan juru selamat terus dipelihara sehingga Yesus Kristus. Kejadian yang kelima berbicara soal peradaban, bagaimana tokoh-tokoh bapak-bapak leluhur, ya. Bapak-bapak leluhur yang sebelum ada air bah, di sana ada bapak-bapak leluhur Alkitab. Bapak-bapak leluhur itu ada Henok, lalu lahir Irat, lalu ada Mehuel, Metusael, Lamek, Yabal, Yubal, Tubal, Kain. Dan di situ juga ada keturunan-keturunan yang lain ya saudara. Hingga ada Nuh. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah ringkasan dari kitab Kejadian pasal 1 hingga pasal yang kelima. Kita kembali kepada penciptaan. Pada hari pertama Tuhan memisahkan antara gelap dan terang. Pada hari yang kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Pada hari yang ketiga Tuhan menciptakan daratan dan lautan. Pada hari yang keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang pada waktu siang dan pada waktu malam. Pada hari yang kelima Tuhan menciptakan
hewan-hewan di atas, di udara, di darat, dan di laut, saudara. Hari yang ke-6 Tuhan menciptakan ciptaannya, yaitu manusia, saudara. Lewat firman. Dan yang luar biasa, saudara, dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 hingga ayat ke-28. Di saat Tuhan menciptakan segala sesuatu, ada sebuah penciptaan yang spesial dan yang lebih khusus. Pada waktu hari yang ke-6 dia menciptakan manusia. Ayat 26 dikatakan, baiklah kita. Kita berarti jamak, bukan tunggal. Berarti ada pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah Esa. Dan mereka berkata, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya ketritunggalan Allah di sini main, saudara. Dan mereka punya inisiatif menciptakan satu makhluk yang mulia. Supaya apa? Yang pertama, saudara, fakta yang pertama, yang penting di dalam kitab Kejadian, pasal 1 hingga ayat yang kelima, pasal yang kelima. Tuhan menciptakan manusia untuk berkuasa atas ciptaan seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk dia serahkan kepada umat manusia. Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk memberikan otoritas kepada umat manusia. Yang kedua, saudara, ketika dia menciptakan, bukan sekedar dia bertujuan memberikan otoritas, kuasa, dan pemerintahan kepada manusia. Yang kedua, ciptaan ini adalah ciptaan yang khusus dan spesial. Manusia diberikan gambaran menurut gambar dia, menurut gambar mereka, menurut gambar Tritunggal, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Jadi esensi dari gambar rupa Allah bukan hanya dalam diri laki-laki, tapi dalam diri laki-laki dan perempuan. Itu sebabnya engkau akan menjadi satu. Engkaulah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Itu esensi laki-laki dan perempuan. Di dalam diri laki-laki dan perempuan ini ada gambaran Tuhan. Gambaran Kristus dengan jemaat. Gambaran panggilan gereja Tuhan. Jadi yang pertama, sejak awal penciptaan manusia diberikan kuasa. Yang kedua, sejak awal penciptaan manusia diberikan gambaran serupa dan segambar dengan Allah. Yang ketiga, saudara, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu. Berkuasa. Berkuasa bukan sekedar memerintah, tetapi berkuasa untuk menaklukkan. Tidak dikatakan bahwa Tuhan memberikan otoritas kepada ular. Tidak dikatakan bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada Lucifer. Tidak diberikan di firman Tuhan dikatakan dia berikan kepada iblis, saudara. Tapi otoritas untuk menaklukkan bumi dan segala isinya diberikan kepada umat manusia. Namun di dalam kitab Kejadian 3 apa? Semuanya hilang, hancur karena kejatuhan akibat dosa. Namun di dalam kitab Kejadian 3 juga ayat 21 ya, saudara, Kejadian 3 saya akan bacakan saudara untuk kita semua. Kejadian 3 pada saat manusia jatuh dalam dosa dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Saudara, di sini ada nubuatan tentang penebusan oleh karena darah anak domba Allah. Oleh karena darah anak domba Allah. Dan inilah merupakan tujuan Tuhan pada akhirnya. Dia harus mengutus Yesus sebagai juru selamat untuk menebus dosa manusia. Kenapa? Karena tujuan Tuhan menciptakan sejak awal yaitu memberikan manusia otoritas pemerintahan, memberikan manusia gambaran dan rupa Dia, memberikan manusia otoritas untuk berkuasa untuk segala yang ada di bumi ini. Itu harus Dia kembalikan lewat penebusan. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara.
Gambaran yang rusak itu harus dikembalikan. Gambaran yang rusak oleh karena dosa itu harus dipulihkan. Penciptaan yang sempurna, Tuhan yang menjadikan segala sesuatu itu baik adanya, rusak akibat dosa akan dikembalikan dan sudah dikembalikan lewat Yesus Kristus Tuhan. Hari ini Tuhan berkata dalam Kejadian pasal 1 hingga pasal yang kelima. Sejak awal mula, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu menciptakan dari yang chaos, kosmos, saudara. Firman Tuhan menciptakan dari kosmos itu menjadi sesuatu yang baik menurut pemandangan Allah. Dan ketika iblis membuat manusia jatuh, Tuhan punya rencana penebusan lewat darah anak domba Allah. Lewat kulit binatang. Dan lewat Yesus Kristus Tuhan. Dan Kejadian pasal 1 pasal 1 hingga pasal yang kelima saya mau katakan. Bahwa sejak awal Tuhan punya rencana dalam kehidupanmu. Dan hingga saat ini Tuhan mau rencananya dipulihkan. Rencananya dipulihkan di dalam diri umat ciptaannya. Semua orang yang dipilihnya dari semula. Yang sudah ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Perenungan pagi hari ini saya mau katakan. Sejak awal mula diciptakan. Firman Tuhan yang menciptakan. Hingga kita jatuh dalam dosa. Firman Tuhan yang sudah memulihkan kita. Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita. Dan kita harus sadar bahwa kita harus kembali kepada gambaran dan rupa Allah. Intinya firman Tuhan pada pagi hari ini adalah oleh firman engkau diciptakan, oleh firman engkau ditebus melalui Yesus Kristus, dan oleh firman kita dipulihkan menjadi kembali serupa dan segambar dengan Tuhan. Ingat, kita harus dipulihkan. Kita harus kembali menjadi seperti rencana penciptaan Tuhan di dalam diri manusia. Mari kita satu dalam doa. Saudara, kalau hari ini kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa agar kita yang sudah keluar dari gambaran dan rupa Kristus, kita kembali kepada esensi penciptaan. Untuk kita kembali memerintah sebagai anak-anak kerajaan. Dipulihkan gambaran ilahi. Dan kita punya otoritas. Mari angkat tanganmu dan katakan, saya punya otoritas. Saya yang dipulihkan dalam Kristus punya otoritas. Bapa, kami berdoa pagi hari ini. Otoritasmu ada di tangan kami. Dan kami berdoa pada pagi hari ini. Kami memerintahkan. Iblis, engkau tidak berkuasa atas kehidupan kami. Kami adalah makhluk yang mulia, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan lewat gambaran yang dipulihkan dalam hidup kami akan memerintah sebagai anak-anak kerajaan. Di tangan kami ada otoritas, dan kami mau memperkatakan dalam nama Yesus, segala hal yang tidak berkenan kami tolak dalam nama Yesus. Kami mau kembali di dalam rencana penciptaan manusia sejak awal oleh karena Kristus. Kami menjadi pribadi-pribadi yang memerintah bersama dengan Allah. Dan dalam nama Yesus Tuhan, otoritas Tuhan dipulihkan dalam kami. Dalam nama Yesus Tuhan, otoritas Tuhan dipulihkan dalam kehidupan kami. Kami menjadi anak-anak kerajaan, hidup serupa dan segambar dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, oleh firman-Mu, firman yang dekat dengan hati kami, firman yang dekat di mulut kami mau memperkatakan, dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Dengan firman-Mu Engkau menciptakan, dengan firman-Mu Engkau menyembuhkan, dengan firman-Mu Tuhan Engkau memulihkan. Kami perkatakan dengan firman-Mu dalam nama Yesus, kami lebih daripada pemenang. Dalam nama Yesus, kami lebih daripada orang-orang yang dipulihkan. Pagi hari ini Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu Tuhan. Kami terima dalam nama Yesus.
Kami adalah orang-orang yang dipulihkan di dalam gambaran Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur buat firman Tuhan. Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Doa kami Bapa dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Terima kasih yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Selamat beraktivitas. Selamat memulai ibadah hari Minggu sepanjang minggu ini bagi engkau yang akan segera beribadah. Dan kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semuanya. Salam anugerah, salam pengharapan, salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan semoga sepanjang hari ini saudara, kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih luar biasa lagi. Bagi saudara yang akan beribadah, saya mengucapkan Happy Sunday, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.